biasa dipanggil Tami, tapi itu tadi Mas Tommy. Iya, Tommy Arga ya. Iya. Teman mulai dari mahasiswa baru. Kami sama-sama angkatan 88. Kemudian sama menjadi aktif di kampus di organisasi kemahasiswaan. Beliau pernah menjadi ketua perisai. Perisai itu Perhimpunan Sastra Inggris. Saya ketua IMSA, Ikatan Mahasiswa Asal Daerah. Jadi kami sering satu diskusi. Jadi tradisi menulis memang sudah hadir pada masa itu. Setiap ada kegiatan, ada membuat makalah lalu kita presentasi. Jadi ya saya tidak heran sih sebenarnya kalau Mustamin ini bisa menulis esai ya, karena memang dasarnya sudah kami latihan menulis pada masa-masa kami kuliah. Tapi kalau dulu tulisannya itu agak romantis. Sekarang saya di sini masih romantis ya, tapi agak sudah mulai menikah. Ya, mungkin ada pengaruhnya setelah menikah ya. Ya. Tapi satu kata yang membuat saya sedikit agak lama berpikir setelah saya diminta untuk membuat pengantar dan juga diminta untuk membedah. Tadi kalau Prof. Muhammad itu memberikan garis bawah kepada kata kabut, saya ini suara itu yang membuat saya gimana nih Mustamin ini bisa memilih suara itu kan kita bisa mengatakan yang keluar dari mulut itu adalah suara, tetapi sebenarnya suara itu abstrak. Kita bisa mengatakan sesuatu ya suara punya arti. Kalau pemilihan anggota DPD juga suara kita hitung berapa suaranya, padahal sebenarnya bukan suara, mungkin itu coblos, bukan, tapi kita anggap sebagai suara. Iya. Menyuarakan tulisan ini sudah ditulis tapi masih dianggap suara, padahal sudah tulisan. Suara kan bunyi, setelah kita ucapkan dia hilang gitu. Nah, jadi dengan demikian memilih suara ini satu kemampuan untuk bisa membuat satu metafor tertentu. Bagaimana pembaca bisa memaknai suara dari buku ini. Nah, mungkin saya, Deno, Prof. Muhammad, Pak Waris bisa memaknai secara berbeda tentang suara itu. Tapi sebenarnya itu hanya sebagai pengantar saja. Saya ingin sudah menulis sedikit, saya membaca buku. Tentu tidak bisa lama karena saya baca lalu sedikit saya membuat catatan dan saya sudah kirim ke Pak Mustamin ya tentang catatan saya secara umum. Ya, gaya umumnya ini saya melihat gaya umum dan ciri spesifik. Mustamin berangkat dia meminta saya sebagai pembidang ilmuwan di bidang bahasa dan begitu ya. Bagaimana gaya umum Pak Mustamin ini? Ya tentu, ya mungkin ini terkait dengan bahwa beliau ini adalah berlatar belakang ilmu bahasa. Dia sangat reflektif dan kontemplatif. Ya nggak apa-apa saya mau diuji ya, karena saya nggak tega rasanya kalau mau dikulitin gitu. Dan saya teman baik saya ini, kalau setiap saya undang dia datang, jadi yang baik-baik aja dulu. Ya cenderung berupa renungan personal yang disampaikan dengan alur naratif esai ya. Jadi memang naratif ya. Jadi kontemplasi di situ. Esai itu kan beda menulis artikel ilmiah, dia kontemplatif sifatnya. Biasa juga pendek-pendek karena gagasannya juga nggak mau membuat orang lama menghabiskan waktu. Jadi ini mungkin Pak Mustamin mempertimbangkan orang banyak sekarang tidak mau menghabiskan waktu lama membaca, pendek aja. Tapi ada juga yang mengatakan menulis pendek-pendek itu karena nafasnya juga pendek. Enggak sih Pak Mustamin ya. Ya, selamat datang ini Pak Bahyudin. Pak Yudin ini wakil dekan bidang riset inovasi, juga warga negara gua. Ya. Saya minta datang karena ya. Kemudian ia sering memulai dari pengalaman kecil. Tadi Prof. Muhammad sudah mengatakan ada percakapan atau pengamatan sehari lalu berkembang ke refleksi yang lebih luas. Jadi dia reflektif, dia refleksif.
Yang kedua, liris dan puitis. Inilah cirinya dia sebagai seorang anak sastra. Sepakat jalan bersama ya. Kalimatnya yang berfungsi informatif dan juga berlapis, ada nuansa estetik. Nah ini memang bukan anak sastra pun tidak bisa estetik, tidak bisa estetika. Jangan pernah mengaku alumni Fakultas Sastra kalau tidak mampu membangun wacana atau bahasa yang lebih estetis. Misalnya penggunaan majas, personifikasi, metafora kabut, itu kan sebenarnya semua metafora. Kabut, pelukan kabut. Ini romantis sekali ini. Ya, tangis perjalanan itu kan sebenarnya tidak bisa diartikan secara literal gitu ya. Didaktis dan namun lunak, dia menggurui, tapi ya soft dia sekali ini. Karena memang dulu Pak Musami ini, saya kan sering sama-sama tidur dulu ada telepon malam kampus. Dia memang penyayang dulu ini. Saya nggak tahu dulu, saya juga waktu pertemuannya dengan partai ini seperti begitu mungkin ya. Ya. Walau ada pesan moral atau yang religius, ia tidak menggurui dengan tegas. Jadi tidak tegas menggurui, tapi orang kan begitulah sebenarnya. Mungkin kalau banyak ojek rodawa misalnya kan sering lebih menggurui. Kalau Pak Musabin ini tidak. Jadi orang merasa tidak digurui. Nada yang dipilih adalah menuntun pembaca kepenuhan jadi kontemplatif. Ya. Kecenderungan intertekstual. Nah ini kalau bidangnya Pak intertekstual. Jadi memang kalau pandangan intertekstual itu tidak ada suatu teks yang berdiri sendiri. Pasti ada katanya. Jadi ketika kita membaca kata pelukan kabut, maka kita sebenarnya membaca ini sudah berkelana kemana-mana. Nah itulah yang disebut dengan intertekstual. Ia kerap menyelipkan ayat, hadis, ada pepatah malah, kutipan bijak, tetapi selalu dikontekstualisasikan dengan pengalaman pribadinya, dengan lingkungannya di mana bergelut. Nah, ada saya punya ilmu dan saya kira juga ini Pak Muslimin juga pernah belajar apa yang disebut dengan stylistika, ya kegayaan. Jadi di situ intinya orang belajar modalitas bahasa. Jadi kalau misalnya orang yang belajar bahasa itu, kita yang pertama-tama mengamati kalau kita berbicara itu bagaimana modalitas bahasa yang digunakan. Itu menceritakan sebenarnya komitmen seseorang. Bagaimana modalitas? Ada modalitasnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, Pak Muslimin ini dalam bukunya ini memang banyak menggunakan bahasa yang sedang dan rendah. Ya, ada juga yang menggunakan modalitas tinggi, tapi tidak banyak ditemukan. Seperti perkataan langsung misalnya, harus, wajib, itu modalitas tinggi. Ada misalnya itu ditemukan dalam tulisannya itu sampah. Ya misalnya kita harus terus belajar, bukan sekadar akademis, tapi belajar memahami zaman. Kita harus memperbaharui cara berpikir tanpa kehilangan nilai. Ya kita harus kehilangan tanpa nilai ya itu. Kata berbaris tinggi seperti ini juga muncul terkait dengan hal religius yang normatif. Misalnya tadi kewajiban haji di situ, mestinya ibadah haji disertai pengertian mendalam. Sebaiknya orang berangkat berangkat dengan kesadaran. Nah, harus di situ modalitasnya agak tinggi. Untuk menunjuk pada kewajiban syariat haji. Namun hal seperti ini tetap disampaikan dengan sedikit reflektif dan tentu dengan lebih halus. Tetapi yang lebih banyak itu adalah modalitas sedang. Misalnya paling dominan itu digunakan seperti kata sebaiknya, mestinya, itu kan sebaiknya mungkin kita. Jadi misalnya Benom ini kalau saya mau suruh pindah, bisa tidak merasa saya disuruh pindah. Benom sebaiknya barangkali kita bergeser ke sini. Nah, kira-kira begitu. Itu modalitasnya sedang. Sebaiknya, sepatutnya, layak, perlu. Ini benar diajarkan, bukan memaksa. Jadi memang itu mencerminkan kualitas, mencerminkan memang leadershipnya kita. Ya, jadi mungkin juga Pak Muslim ini kalau menyuruh anak buahnya dia tidak langsung perintah, langsung ya. Moralitas rendah, langsung berpantun. Juga sering dipakai, misalnya barangkali, mungkin, kiranya, seakan seolah
ini tersebar di banyak tulisan itu. Kata ini memperlihatkan keterbukaan, kerendahan hati, kerendahan hati dan dalam berpendapat. Nah, sebenarnya ini, Pak, sebentar saya katakan mengapa demikian. Jadi kita mungkin secara tidak sadar, kalau kita berbahasa itu menunjukkan modalitas bahasa kita menunjukkan siapa kita. Nah, jadi ciri khas Mustamim Raga adalah memilih modalitas sedang rendah ini sebenarnya untuk menciptakan ruang renungan, bukan doktrin. Jadi enggak, ya, bukan ruang renungan, bukan untuk berdoktrinasi begitu. Saya ini agak banyak ya, nggak apa-apa ya, karena biar kita lama-lama juga di sini. Saya sudah Pak Waris pindah saya sedikit ya. Nah, saya melihat ada secara umum ya, karena memang banyak tema, tapi ada 5 tema yang penting yang saya lihat. Pertama itu adalah tema religi, ya. Misalnya kata-kata haji bagi yang mampu, dan itu di halaman 64 sampai 68. Kemudian ada kesalehan yang patah di tengah jalan di halaman 88-87. Ini saya baca baik-baik ini. Yang lain juga saya baca sih sebenarnya, tapi saya tertarik karena ada metafor di situ ya. Lalu ada tangis menjelang Idul Adha, lalu pola yang terlihat. Bagaimana juga nanti penting kita melihat bagaimana pola yang terlihat di 3 esai. Nah, kemudian ada tema sosial seperti di balik jendela kelas. Nah, ada misalnya di sini kecenderungan pemaparan, misalnya Mustamim menggambarkan realitas pendidikan ketimpangan sarana ya. Mungkin karena pengalaman beliau ini di pemerintahan, mungkin sering melakukan kunjungan ke ketimpangan sarana. Relasi guru murid, bagaimana relasi guru murid ini menjadi sorotan kita, dan ada di tulisannya itu di balik jendela kelas. Saya suka baca ini karena menyangkut relasi murid dan guru. Hingga kesenjangan akses itu jelas di situ. Ia sering memulai dari observasi sederhana, jendela kelas, bangku kayu, wajah murid. Itu kan wajah kan semua menunjukkan ekspresi untuk membuka isu-isu yang struktural sifatnya. Nah, di sini metafor seperti jendela kelas sebagai jendela dunia. Jadi menyamakan jendela dunia dengan jendela kelas. Kelas ini murid bisa melihat keluar, menyaksikan, tidak hanya menyaksikan di kelas, tapi murid bisa menyaksikan dunia lewat jendela kelas. Pendidikan membuka untuk menutup jalan masa depan. Kemudian ada istilah bangku reot. Ada begitu ya? Masih ada kayak itu bangku reot. Masih ada kayak itu yang begitu. Di sekolah mana itu bangku reot ini di kota? Ini sebenarnya ya bukan betul-betul reot, tapi saya melihat ini adalah simbol rapuhnya sistem pendidikan secara umum ya, bukan hanya mungkin di Kabupaten Goa, tapi ya kita melihat rapuh. Suara murid yang tenggelam. Jadi memang fakta itu seperti ya, jangan kita mendengarkan suara murid kita. Ya, jadi ini adalah metafora ketidakadilan sosial yang benar-benar terbuka. Nah, kemudian kita melihat contoh tulisan ketika jalan menjadi kubangan. Gimana ini Pak Mus dari jalan menjadi kubangan? Ya, kecenderungan pemaparan tidak diarahkan, memang diarahkan pada buruknya infrastruktur dan lemahnya kepedulian pemerintah. Dia memakai nada satir ini, jadi ini sebenarnya kekuatannya anak sastra ini Pak Edi, karena bisa menggunakan gaya bahasa yang sifatnya satir, ya, mengungkap fakta dengan ironi, jadi diungkapkan secara ironi. Jadi metafor seperti jalan sebagai cermin peradaban. Jika jalan rusak, peradaban itu juga rapuh. Ya, coba jadi kan kita berpikir apa hubungannya jalan rusak dan peradaban rapuh? Tapi ini kontemplasi Pak. Ya, kubangan
lambang keterbelakangan sosial. Jadi ini keuangan ini nggak bisa benar-benar, karena nanti nggak bisa jadi kepala dinas ini kalau selalu mengkritik, Pak. Sistem ini. Ya, lumpur menelan langkah. Ya, itu. Lalu ada tema budaya, misalnya pesta di kampung halaman. Ya, ada kecenderungan pemaparan menyoroti praktik budaya tradisional, misalnya pesta adat yang sering fungsi menjadi ajang gengsi. Nah, ya itu. Sekiranya ini kita sudah tahu. Lalu ada tema psikologi. Ya. Kemudian yang menarik juga karena ternyata Pak Mustami ini mengangkat tulisan yang terkait dengan dunia digital dan artificial intelligence. Itu artinya beliau ini juga mencoba mencermati bagaimana perkembangan misalnya dunia digital, seperti anak-anak kita gadget, dunia hilang. Tapi di sini Pak Mustami, ini kan soal penyiatan ya. Di mana Anda berdiri sebagai penulis? Ya, apakah Anda mengatakan bahwa oh ya kita ikut saja dengan perkembangan artificial intelligence itu karena tahu orang semua sudah menggunakan, tapi di situ ada yang disebut dengan komitmen akademik misalnya. Nah, narasi yang dilihat ini pada halaman 88 sampai 93, diagnosis perenungan dimulai dengan gejala keseharian anak-anak terpaku pada layar. Ya memang pada kenyataannya begitu. Bergerak ke renungan sosial budaya, ada memori permainan tradisional. Jadi di bawah kita. Jadi seolah nih Pak Mustangin ini dengan menyatakan itu dia bawalah kita membaca melihat bagaimana dulu masa kecilnya permainan tradisional yang dilewati oleh anak-anak kita. Jadi ironinya di situ. Ruang komunal yang memudar. Disitulah kritiknya saya kira. Nada empati bukan menyalahkan orang tua, sekolah dan ekosistem digital, dilihat sebagai jejaring. Solusinya adalah menghadirkan kembali ruang main. Jadi ada sarannya di situ ya. Ya. Kemudian ini sekarang juga kami alami misalnya di kampus, mahasiswa menulis dengan ya artificial intelligence ya, dengan ancaman dehumanisasi. Ini problem kalau terjadi apa yang disebut dengan dehumanisasi, ketika peran manusia tidak menjadi penting lagi. Jadi mungkin nanti misalnya di perpustakaan ini tidak perlu ada pegawai yang melayani kita, karena di sana ada robot yang bisa melayani kita. Orang langsung datang membaca, langsung buka komputer, cari buku sendiri, baca bukunya dan seterusnya. Ya, misalnya dengan gejala dehumanisasi yang paling kecil itu kita bisa lihat di situ. Nah, ada kecenderungan pemaparan seperti kerangka kehati-hatian, memulai dengan mengakui daya guna AI, kecepatannya, otomatis bantuan, namun menyoroti risiko pengaburan agensi manusia tadi yang disebut dengan dehumanisasi. Kemudian bisa terjadi apa yang disebut dengan homogenisasi budaya atau pengikisan empati. Nah, kemudian yang kedua, dialektika manfaat risiko bukan anti teknologi tetapi pro manusia. Nah, bagaimana posisinya Pak Mustami di sini? Kalau saya melihat posisinya di sini adalah lintas konteks pemanfaatan, misalnya memihak martabat manusia. Jelas Pak Mustami melihat martabat manusia. AI diterima sebagai argumentasi penopang, penambah, ditolak saat menjadi substitusi manusia. Jadi ketika pertukaran itu dia cenderung menolak. Misalnya soal empati, tanggung jawab moral dan keragaman budaya. Saya tutup beberapa poin sebagai kesimpulan. Mulai dari gaya penulisan yang reflektif, kemudian bahasanya dengan modalitas rendah dominan yang menciptakan ruang renungan, bukan doktrin. Tema utamanya ya secara umum masuk ke religi, sosial budaya, psikologi dan sampai dunia digital dan IA. Metafora kuncinya itu yang paling kuat adalah misalnya perjalanan, jalan, kabut, rumah, tangis, tangguh. Ini melambangkan pencarian makna hidup. Tema religi menekankan makna batin, bukan hanya formalitas ritual. Kemudian tema sosial budaya merupakan apa terlihat pada kritik kehendak keadilan, pendidikan infrastruktur serta degradasi nilai budaya dengan nada empatik dan satir yang halus.
Kemudian ada tema psikologi yang mengembangkan kegelisahan, tema digital, sikap berhati-hatinya, dan kita yang terakhir saya melihat benang merahnya. Jelas ini kata kuncinya, keberpihakan pada martabat manusia dan pencerahan makna dalam kehidupan modern. Ada karakter buku yang kita lihat, poetika, reflektif, perpaduan renungan personal, kritik sosial, dan keindahan bahasa. Saya kira itu poin-poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai hasil pembacaan saya terhadap. Mudah-mudahan Pak Mustamik merasa senang dengan hasil pemutaran pertama dan juga kepada Wardah ya, sangat setia. Saya kira banyak perintah dari Wardah ya. Ya, Terima kasih. terima kasih.